bagi teman-teman yang pengen sukses di eco racing ya di luar sana, kuncinya cuma belajar. Contoh duplikasi apa yang dilakukan sponsornya. Saya menyarankan ya umumnya untuk semua mitra-mitra eco racing, khususnya untuk diri saya dan tim saya, itu saya menyarankan yang daftar dimanapun, baik online maupun offline, itu menurut saya yang wajib teman-teman ikutin cuma 2 training nanti. Khusus di tim saya itu wajib buat saya, teman-teman harus bisa ikutan 2 training. Yang pertama, kewajiban pertama itu SLC, Spiritual Leadership Camp, dan yang kedua training-training yang diadakan oleh tim SSB Team nanti. Gitu. Kalau di tim saya kan udah pasti Zoom meeting, cuman kalau pengen cepet, teman-teman harus pertemuan secara langsung. Jadi saya wajibkan 2, SLC dan training nanti di SSB Team. Insya Allah kalau teman-teman lakukan itu secara rutin, nah itu bukan kita ngejar-ngejar aset, tapi aset ngejar-ngejar kita. Gitu. Selamat datang di channel Agi Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Ya, Masya Allah, lagi pada ngapain nih? Mencari kehangatan ya. Masya Allah. Nah ini dia nih pemandangannya, sangat luar biasa. Subhanallah. Ya, enaknya di PTB sini kita selain berbisnis jalan-jalan ya, jalan-jalan melihat pemandangan yang indah. Sesuai dengan harapan kita di PTB sini akan indah pada waktunya kita mendapatkan luxury semuanya. Luxury 1 miliar cash, bukan kredit. Ya. Nah, ngapain nih Kang? alhamdulillah kita lagi habis ngopi pagi nih ya. Ngopi pagi ya. Habis tadabur alam juga, lihat-lihat mobil juga. Dan kita training dari kemarin siang sampai hari ini siang, di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu tanggal berapa sih? 14-15 Agustus 2021. Masya Allah. Dan sekarang emang mohon maaf nih, saya nggak nge-share undangan trainingnya ke grup karena emang ini lanjutan dari training-training sebelumnya ya. Jadi yang udah ikutan training sebelumnya saya pilihin kemarin itu dari setiap mitra. Ini kebetulan diwakilin dulu ya, diwakili, nanti insya Allah di training setelah ini saya undang yang lainnya juga. Jadi teman-teman pengen bisa ikutan training ini, nanti harus ikutan training KSNM dulu. Nah sekarang diwakili oleh siapa aja nih? Ada dari sini. Ada siapa nih? Riansyah dari Jakarta. Dari Jakarta? Iya. Riansyah dari Jakarta. Nama channel YouTube-nya apa? Hasen BTV. Hasen BTV, nanti tulis di bawah ya. Kalau pengen lihat ceritanya Riansyah di YouTube-nya Riansyah. Gimana Kang trainingnya? Dapat apa aja coba? Tentunya dapat ilmu Jangan standar dong. berbeda dari HSNM karena di sini lebih ditekankan untuk leader yang udah punya tim. Jadi di sini lebih ke duplikasi dan juga bagaimana leader untuk membimbing dan menduplikasi serta membina mitra-mitra di bawahnya. Betul. Itu aja yang didapat. Masih banyak. Biar banyak. penasaran. Kan biar cerita yang lain. Udah kalau saya garap semua, yang lain gak ada cerita. Saya nggak ada bagian cerita nanti. Itu dari Jakarta diwakili sama Kang Riansyah ya. Nah sekarang next dari Tasik diwakili juga sama Pak Robi nih. Robi Nugraha, channel YouTube-nya Robi Nugraha. Robi Nugraha. Iya. Nah, cari di bawah ya. Gimana Pak Robi? Dapat apa? Iya. Cukup bagus ya materinya. Jadi training kali ini sudah next step lah dari member. Pak Riansyah sampaikan tadi, kita kewajibannya bukan sebagai member tapi sebagai leader ya. Sebagai leader berarti kita tetap menjalankan tugas sebagai member, kemudian pengembangan tim, dan sudah mulai memikirkan seminar home sharing. Dan
yang lebih ini semakin membuka wawasan, kita jadi tahu persepsi untuk sukses di bisnis ini, bagaimana menjadikan PTBS ini sebagai mesin uang. Ya, sebagai mesin uang, aset dengan cara tahapan-tahapannya jelas tuh. Kita dari awal prospek, kemudian ada home sharing, ada base camp, ada seminar, workshop. Jadi kalau kita bisa menciptakan leader-leader baru, nah itu yang akan menjadi mesin pencetak uang yang berpotensi memberikan penghasilan berkelanjutan buat kita. Jadi untuk sukses di bisnis ini jangan jualan, menjalankan peran member, karena memang yang paling penting itu bagaimana mencetak mesin uang di bawah jaringan kita, membentuk tim top leader di bawah kita gitu kan. Algiana nanti caranya ikutan training ini harus ikutan training, dan ini pun kita baru dapat teorinya, harus kita praktekkan satu step, satu tangga, dan insya Allah kalau kita konsisten kita pasti berhasil. Tuh. Penasaran, ikut aja trainingnya nanti ya. Pak Robi dari perwakilan Tasik ya. Ini perwakilan dari tim apa Pak Robi? Saya Royal Team. Sinergi dong. Royal Team Sinergi. R-nya religius. Masya Allah. Ya, jadi menjalankan bisnis ini harus dilandasi basic pengetahuan agama yang kuat, karena tujuannya akhirat. Pokoknya objektif. Jadi memperlakukan semua orang ini sama tanpa melihat latar belakang pendidikan, usia gitu. Dianya yakin nih, harus yakin. Kalau lihatnya mewakili tim apa? ASS Team. Tim apa tuh? Hijrah Smart Support. Apa artinya? Artinya kita mengajak orang-orang yang terjerat riba untuk hijrah di bisnis ini. Gitu. Dan supportnya itu kita selalu support baik online maupun offline. Next ada Pak Haji Andi nih, perwakilan dari Tasik Pak juga. Haji Andi. Perwakilan dari tim apa nih? PNS kan? PNS. Oh, jadi PNS nih Pak Haji nih. Pejuang Riba Super Play. Oh. Dari Pak Hidayat. Nah, kebetulan Pak Hidayat kan timnya jauh nih dari Sumatera, jadi wakilin sama Pak Haji Andi dari Tasik. Gimana Pak Haji? Ini pasti training yang pertama kali. Ya betul. Ya. Alhamdulillah. Pernah ikutan training kayak gini nggak? Saya belum pernah nih. Belum pernah ya? Baru pertama kali ini, tapi kesannya sangat luar biasa. Maaf. Sangat luar biasa. Yang pertama, saya merasakan sangat bersyukur sekali ya, karena bertemu dengan para leader, para top leader di sini yang semua nih orang-orang pilihan di sini. Saya lihat sangat luar biasa, materinya pun sangat memuaskan saya. Jadi kita dibina, dididik supaya benar-benar menjadi leader yang bertanggung jawab. Bukan sekedar bertanggung jawab untuk memastikan timnya di bawah, sekedar lahiriah saja, tapi ruhaniahnya juga. Nah, ruhaniahnya tidak dibina. Jadi sampai saya yang terharu itu di pemateri yang pertama itu Apa tuh? Tentang apa? tentang merenung. Iya. Ada perenungan itu semua, ada yang jerit-jerit, yang menangis. Artinya kena itu kepada ruh, kepada jiwa, kepada kolbu seseorang itu. Nah, hampir 90% lah di situ sangat merasakan bahwa kita di bisnis ini, di bisnis PTBS ini bukan hanya sekedar mencari duniawi semata, tapi duniawi untuk dibawa ke akhirat. Amin. Yang sangat saya berkesan di sini. Jadi motonya yang sangat hebat, go berkah no riba. Nah, ini sedang diperjuangkan oleh para leader dan timnya semua itu supaya mitra-mitranya semua sama sukses. Tidak ada yang istilahnya para leader saja yang sukses. Ada. Semua mesti. Nah, di sini tidak ada pertandingan, tapi di sini akan menjadi juara semua. Nah, itu yang saya sangat Luar biasa. karena di Pak Andi kelihatan suasana lengkap yang materinya. pagi ini, ya Allah, sangat indah sekali ini pemandangan, terus udara pun masih segar. Kedinginan ini kita untuk presentasi ini. Kita coba dulu yang lain lah. Silakan yang lain dulu. Nama channel YouTube-nya udah ada belum? Nanti saya dibikin oleh Pak Algian. Dengan nama yang keren. Jadi kalau mau nyari Pak Haji Andi di mana nomor WA-nya berapa? 081 081 22 35 06 30. Nah, nanti bisa WA aja di area Tasik ya. Iya. Next ada siapa lagi nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi, saya dari Purwakarta, perwakilan dari The Rich Team. Rich Team. Iya, The Rich Ria Ricis. Bukan. Nanti launchingnya nanti apa maksud dari The Rich Team itu ya kan? Billionaire. Ya. Nah, terus Karena dapat apa aja nih? saya dapat pengalaman baru di
sini. Semua udah dijelasin apa-apa. Itu intinya ada di tadi yang udah dijelasin tadi. Tapi pengalaman baru di sini, terus leader-leader baru juga yang wah beda banget deh sama sebelumnya, dan kita harus coba ke sini, harus ikut. Nanti kalau misalkan kita ajakin dari leader-leader kita ini diajakin, harus mau, karena ini nggak bakal nyesel, beneran nggak bakal nyesel ya. Nggak ada yang nyesel kan di sini Kang Rian ya? Nggak, beneran ini pengalaman baru, ilmu baru. Kita sedang dipantaskan jadi leader. Nah itu dia, kita lagi dipantaskan untuk menjadi leader ya. Paling segitu aja kan. Apa nama channel YouTube-nya? Nama channel YouTube saya The Rich Team itu ada juga, tapi belum dipublikasi. Ada juga Holis Helmi Official. Nah saya di situ. Jadi ada dua, ya, ada dua. Yang satu buat kita bareng-bareng semuanya, yang satu lagi buat pribadi. Tim pribadi ya. Paling gitu aja. Oke, next ada siapa lagi? Pak Ruby. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi dari Cianjur, perwakilan dari Cianjur. Baru dapat motor nih, masya Allah. Alhamdulillah, keren. Gimana dapat apa aja Kang Anggi? Kang Anggi itu dari tim apa nih? Kang Anggi itu mewakili Saya tim. mewakili tim Barudak Ginting. Hah? Barudak Tim Ikmas, Ikatan Generasi Milenial. Woi, mantap. Ini mulai dikumpulin udah Iya. mulai banyak tuh tim. Kan lagi belajar nih jadi leadernya. Gimana dapat apa aja Kang Anggi? Ilmunya sih mantap, luar biasa. Pemahaman yang baru ini saya ketemu gitu. Ininya materi-materinya dari cara prospek awal gitu, cara membina mitra-mitra kita, cara home sharingnya gitu. Materi-materi selanjutnya, tingkatan-tingkatan selanjutnya, bagaimana kita membina sampai kita jadi leader-leader yang mantap gitu, luar biasa gitu. Apa lagi? Itu doang dapatnya. Banyak sih Banyak. target. Biar penasaran ya, Biar penasaran. biar datang ke sini. Apa nama channel YouTube-nya? Udah punya belum? Saya mau bikin gitu, bukan dulu, ntar dikasih tahu. Belum ada channel itu dapat motor. Wih, Mantap, keren. Keren ya. Keren. Harusnya saya luxury nih. Amin. Jadi ya di dalam bisnis ini sebenarnya sejatinya itu adalah pertemuan ya, silaturahmi, dan itu nilainya pahala semua. Kalau di luar sana kita kan berpendapat awalnya ketika kita masih belajar kita pengen punya penghasilan sendiri. Kebanyakan orang hampir 80% pengennya jadi kerja, jadi karyawan, jadi pegawai, PNS ya, ataupun swasta pengen jadi manajer, owner gitu. Nanti setelah kerja saya yakin hampir semuanya karyawan tuh pengen jadi pengusaha. Betul. Hampir jadi pengen pengusaha rata-rata kan, yang udah lebih dari 5 tahun kerja tuh saya pengen pengusaha, saya pengen resign. Tujuan akhirnya itu ya, setelah resign orang-orang kan mulai berbisnis. Mulai berbisnis, apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang? Kebanyakan ambilnya bisnis kuliner, jual beli barang. Dan setelah masuk dunia bisnis, teman-teman akan merasakan sejatinya di bisnis konvensional itu adanya yang pertama itu persaingan ya, ngelakuin apa-apa sendiri, benar nggak sih? Kita harus pinter sendiri ya, modal sendiri. Ketika jalan kita berpikirnya pesaing nanti tuh Rugi tanggung sendiri. ya, kita mulai iri-irian sama bisnis yang lain. Itu yang kebanyakan terjadi di lapangan ya, siapa? Saling sikut sana sini gitu kan, sehingga ya pebisnis konvensional tuh harus kuat ya, kan harus kuat ya, walaupun dia untung berhasil, akhirnya ya keuntungan itu buat keluarganya sendiri, susah untuk diduplikasikan ke, apalagi ke masyarakat, ke karyawan gitu juga agak susah diduplikasikan. Nah di bisnis racing ini berbeda teman-teman. Di bisnis racing ini justru kita diwajibkan untuk berbagi bersama tim kita, bersama keluarga racing. Nah di sini kita diajarin apa aja tuh Pak? Bahkan diajarinnya nyontek ya, bener nggak sih? Iya. Bahkan si sponsor, leader itu wajib memberikan ilmunya ke mitra-mitranya. Oh ini ada apa kebiasaan habit yang baru di dalam dunia bisnis, network marketing, di mana sukses itu wajib untuk semua mitra, bukan leadernya doang. Kalau kita mikirin diri sendiri di Eco Racing ini, saya yakin gak akan sukses. Walaupun sukses, dia sejatinya suksesnya cuma instan, gak akan lama. Nah, nanti itu sebenarnya ujung dari bisnis ini tuh bukan motor, mobil, dan rumah. Ujungnya itu ya ujungnya untuk dunia ya, kok akhirat ya udah pasti nanti insya Allah dapat. Tapi ujung-ujungnya bukan cuma motor, mobil, dan rumah. Motor dan mobil dan rumah itu buat semua orang, buat sebagian orang di luar kan kadangnya mewah, tujuan semua orang. Tapi di network marketing, terutama di Eco Racing, itu bukan jadi tujuan.
dalam dunia bisnis tujuannya sebenarnya jaringan, database, mitra. Nah itu tujuan. Dimana kita nanti suatu saat ya, bisnis ini misalnya ada masalah, kita masih punya keluarga. Di Jakarta masih ada Kang Rian itu kan, di Cianjur ada Kang Anggi. Nah itu sejatinya nanti rezeki ujung-ujungnya kita tuh. Kita punya jaringan ribuan, puluhan ribu. Nah itulah aset kita. Dimana kalau kita bersilaturahmi bisa dengan mereka, dengan mitra-mitra kita memperpanjang umur, perluas rezeki. Nah gitu. Jadi sejatinya bisnis di dunia ini bukan aset akhirnya yang dicari. Termasuk kayak pemilik Facebook siapa? Mark Zuckerberg, terus siapa lagi pemilik Google? Semua itu mencarinya database. Ya. Yang dari Cina tuh siapa yang pemilik Alibaba? Jack Ma. Nah, itu bukan mencari aset mereka tuh. Mereka tuh orang-orang yang tujuan asetnya udah terpenuhi semua. Yang mereka cari apa? Database kita. Database itu nilainya mahal banget. Tapi di Eco Racing, siapapun yang sukses pasti punya database, banyak punya jaringan ribuan. Makanya ketika Anda sukses di Eco Racing, Anda harus punya mitra dan Anda harus dekat sama mitra-mitra Anda. Siapa tahu suatu saat Anda pergi keluar kota, pergi keluar pulau, itu Anda punya mitra dan itu aset teman-teman. Jadi ujung-ujung dalam bisnis ini adalah sebenarnya nanti saudara, keluarga, silaturahmi yang dijalin dari setiap pertemuan gitu. Bisnis ini menyayangi, bukan menyaingi. Kalau di konvensional ngasih tahu jadi saingan kita. Kalau di sini ngasih ilmu malah jadi aset kita gitu. Banyak hal positif sebenarnya di bisnis MLM ini yang orang lain terlalu sudah a priori duluan ya. Kalau dipelajarin banyak hal positif ya Pak Haji. Cerita inspiratif Pak Haji aja, pegawainya diajarin, dipercaya, malah buka 200 meter di sampingnya. Nah, dan itu nggak bayar royalti Pak Haji. Nggak bayar. Kita ada royalti. Kalau di sini saya ajarin Pak Haji keluar pulau pun. Kalau omset Pak Hajinya turun 70% konvensional kan. Luar biasa. Inilah hikmah daripada alaikum bil jamaah rahmatun, sebagaimana itu sabda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajiblah ke atas kamu itu bersama-sama, bersatu dalam berbagai aspek, baik itu dari segi ibadah yang menyangkut dengan Allah, hablum minallah maupun hablum minannas. Nah, hablum minallah kita kan sholat berjamaah bersama, sini sudah diterapkan di PTBS ini. Semua sholat bersama, tahajud bersama. Di sinilah sangat luar biasa. Saya sangat berkesan sekali. Nah, itulah yang disarankan oleh Rasulullah. Bukan sekedar itu saja. Bukan sekedar kita sholat bersama, makan bersama, terus ukhuwahnya juga sangat luar biasa. Nah, termasuk jualan bersama. Di sini tidak ada saingan di PTBS itu. Semua boleh meraih kemenangan, semua akan menang, semua akan mencapai garis finish. Inilah kelebihan dari PTBS. Luar biasa. Semua akan mana ada di sini seperti saya kan punya karyawan. Terus sekarang buka lagi tadi yang diceritakan oleh Pak Robi, kan itu di luar sana. Tapi di sini silakan kalau membuka jaringan, tapi tetap bonus jariah ke kita ya. Jariahnya kepada kita. Dan yang menarik lagi, di sini perusahaan di sini ini adalah bisa diwariskan. Bisa diwariskan, kita punya anak cucu kita. Nanti anak cucu kita yang sudah tinggal menikmati usaha ini. Sebab jaringan kita sudah besar, sudah banyak. Nah, inilah hikmah daripada kita bersama. Nah, itulah. Silakan yang lain. Dan paling kesimpulan aja bagi teman-teman yang pengen sukses di Eco Racing ya di luar sana, kuncinya cuma belajar. Contoh duplikasi apa yang dilakukan sponsornya. Saya menyarankan ya umumnya untuk semua mitra-mitra Eco Racing, khususnya untuk diri saya dan tim saya, itu saya menyarankan yang daftar dimanapun, baik online maupun offline, itu menurut saya yang wajib teman-teman ikutin cuma 2 training nanti khusus di tim saya itu harus wajib buat saya, teman-teman harus bisa ikutan 2 training. Yang pertama, kewajiban pertama itu SLC, Spiritual Leadership Camp, yang ini nggak ada di perusahaan-perusahaan lain saya lihat. Jadi wajib nih kalau teman-teman pengen sukses di Eco Racing, wajib ikutan SLC, diniatkan dari pertama daftar bulan berapa nih saya mau ikutan SLC. Ya fokusnya tiap bulan, tapi kalau misalnya luar pulau, ya saya sekali dulu deh ikutan SLC. Dan yang kedua, training-training yang diadakan oleh tim SSB Team nanti. Gitu. Kalau di tim saya kan udah pasti Zoom meeting. Cuman kalau pengen cepet, teman-teman harus pertemuan secara langsung. Jadi saya wajibkan 2, SLC dan training nanti di SSB Team. Insya Allah kalau teman-teman lakukan itu secara rutin, itu bukan kita ngejar-ngejar aset, tapi aset ngejar-ngejar kita. Gitu. Nah, itu ya. Jadi itu saya wajibkan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa diduplikasi semua, ya baik yang dekat maupun yang jauh. Sekali lagi nilainya nanti diniatkan ketika
nuntut ketika nanti pertemuan tuh nuntut ilmu kan, safar kita belajar beribadah. Insya Allah teman-teman akan sukses di Eco Racing ini. Amin. Itu aja ya dari kita. Nanti insya Allah ada vlog selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman sukses semua di Eco Racingnya, dimudahkan ya. Setiap nuntut ilmu dimudahkan, ilmunya masuk ke kita. Ya, lalu teman-teman emang Allah mudahkan rizkinya di Eco Racing. Allah mudahkan rizkinya di Eco Racing. Insya Allah. Ada lagi? Udah ya? Terima kasih banyak. Itu dari kita di hari Minggu ini ya. Masya Allah. Dari buat teman-teman yang penasaran tentang Eco Racing, bisa kontak setiap kontak WA yang nanti saya cantumin di channel YouTube saya ataupun di link YouTube-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.